Halo guys, balik lagi di info terkini. Di sini, gua akan mengulas peristiwa keunikan dunia hingga berita terkini loh. Tapi pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Let's check this out. Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid, menilai Anies Baswedan telah berhasil menjadi pemimpin DKI Jakarta dan membawa perubahan di ibu kota. Karena itu, Anies dinilai layak menjadi pemimpin Indonesia. Khalid menyebutkan 3 indikator keberhasilan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies dianggap melakukan perubahan substansial di DKI Jakarta. Khalid mengatakan, perubahan yang dilakukan Anies tidak artifisial, apalagi sekedar gimmick politik. Hal itu merujuk pada beberapa capaian seperti transformasi transportasi publik Jakarta. Menurut dia, perubahan orientasi itu berdampak signifikan dalam pengurangan kemacetan, meringankan biaya transportasi baru warga, sekaligus mereduksi emisi karbon dari kendaraan. Khalid mengatakan, saat ini semakin banyaknya ruang terbuka hijau, tata kelola keuangan pemerintah yang semakin membaik, dan juga pada era Anies Baswedan, penanganan banjir di ibu kota Jakarta semakin cepat. Juga berhasil melakukan layanan publik yang responsif dengan Smart City, cakupan program jaminan pendidikan dan kesehatan yang meningkat signifikan dan berhasil menjadi Jakarta sebagai walkable city atau kota layak untuk berjalan kaki. Anies dinilai sukses pimpin DKI Jakarta melalui krisis pandemi COVID-19. Anies Baswedan telah teruji memimpin DKI Jakarta saat krisis, seperti pada tahun 2020 sampai 2021 saat pandemi COVID-19 pertama kali melanda di Indonesia, dan mengedepankan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan pandemi. Dan Anies dinilai tak diskriminasi. Anies berhasil merawat kebersamaan di antara warganya karena tidak adanya kebijakan diskriminatif, seperti misalnya dukungan sarana dan prasarana antar umat beragama sangat baik dan mewujudkan keadilan sosial. Anies Baswedan lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Ahad 16 Oktober 2022. Setelah lengser, jabatan Anies bakal digantikan oleh Heru Budi Hartono yang ditunjuk menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. DKI sendiri disebut-sebut sebagai 1-3 partai yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. 2 partai lainnya adalah Nasdem dan Partai Demokrat. Akan tetapi, hingga saat ini, baru Nasdem yang mendeklarasikan dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan tersebut. Partai politik peserta pemilu 2024 diingatkan untuk tidak ragu lagi mencalonkan Anies Baswedan menjadi calon presiden mendatang. Indikasinya, warga tumpah ruah menghadiri perpisahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang digelar di kawasan Balai Kota DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Anies menilai tumpah ruahnya warga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sampai Balai Kota karena 5 tahun Pemprov DKI bekerja dengan hati. Ketua Nasional Relawan Kemenangan Anies atau rekannya Dedi Satria berpendapat tingginya animo warga menghadiri hari perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan bentuk kecintaan mereka kepada pemimpinnya. Sambutan meriah merupakan bentuk kesetiaan warga DKI yang tetap bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kehadiran warga melepas Anies akan membawa energi penuh semangat perubahan ke seluruh penjuru Indonesia. Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta selama memimpin ibu kota. Tidak hanya kepada pihak-pihak yang memberi dukungan, ucapan terima kasih pun turut disampaikan Anies kepada pihak-pihak yang selalu mengkritik kinerjanya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantas mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam meneruskan program-programnya dan menjadi kota setara dengan kota-kota global lainnya. Terima kasih buat Bapak Anies Baswedan telah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Semoga yang menggantikan Bapak Anies sama seperti beliau. Oh iya, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya.